Oke, silakan Pak Wali. Di Al-A'raf ayat 20. Nah, Maka setan membisikkan kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ia berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal. ya. Nah, di situ tertulis syaitan, Pak. Adam digoda syaitan, Hawa digoda syaitan. Tanpa kita berpikir lagi, tanpa kita merenung lagi, kita artikan setan, jin, iblis yang keluar tadi. Tidak mungkin, Pak. Kan si jin, si iblis, si setan yang namanya Azal bin Janub sudah terusir. Tidak mungkin dia bisa masuk lagi. Sementara ayat itu mengatakan itu. Nah, inilah yang kita kaji selama ini. Bahwa 17 sifat yang tidak baik pada diri itu namanya jin. Kalau sudah mulai keluar tuh suara kata itulah iblis. Seketika dia melakukan itulah setan. Nah, di ayat itu sudah setan, Pak. Real adanya. Artinya, Adam itu sudah punya keinginan, kecenderungan kepada Hawa, pada Bunda Hawa. Bunda Hawa lebih lagi. Sudah punya keinginan, kecenderungan kepada ayahanda Adam. Bermula pada rasa. Ya kan, Pak? Rasa itu jin. Rasa Adam itu jin, rasa Hawa itu jin. Mulai berbisik-bisik, bersuara, berkata, baik Adam ataupun Hawa. Itulah istilah yang pernah kita sampaikan. Dek, jangan dekat-dekat, Dek. Kita tak boleh dekat-dekat. Ya bang, aku paham. Itu larangan Allah, larangan Rasul, larangan Tuhan kita. Oke. Dia kan laki-laki perempuan. Di arena itu, di ruangan itu tidak ada yang lain kecuali mereka berdua. Nabi Muhammad mengajarkan, Abu Bikri, ya kenapa ya Rasulullah? Anda jangan coba-coba berdua dengan perempuan. Kalau berdua dengan perempuan pasti yang ketiga setan. Dalam bahasa kasarnya yang ketiga pasti kamu melakukan kesalahan. Bukan lagi jin, bukan lagi iblis, melakukan kesalahan. Tetapi inilah skenario Allah, skenario Rasul terhadap Adam dan Hawa. Ya apa yang terjadi? Berbunyilah jin tadi, Hawa, Adam. Ada kecenderungan ingin mendekat. Ya tidak mungkin tidak lah, Pak. Yang ini laki-laki, ini perempuan. Apalagi kalau kita melihat processing terjadinya Hawa itu unik, Pak. Nah, ini kan belum sempat kita ceritakan. Jadi ketika Adam itu sendiri dalam kebun keindahan atau surga katakanlah begitu. Lihat ikan berdua-duaan, kijang berdua-duaan, banyaknya hewan burung-burung berdua bersemesraan. Dia berpikir, kenapa aku sendirian? Nah, hasil dia merenung. Nah, suatu hari dia tertidur, Pak. Dia tertidur, dia bermimpi melihat seorang sosok yang waktu itu dia tidak bisa mengatakan itu manusia juga, Pak. Tapi sosok menarik, lemah lembut, gemulai. Nah, akhirnya dia tertarik dengan sosok itu. Sosok itu tersenyum pada Adam, Adam pun tersenyum pada dia. Terbangun. Jadi impian, jadi ingatan. Bahkan sempat ditanyakan kepada Allah, ada apa ini? Kenapa ini? Apa ini? Allah senyum saja, ya Rasul ya, ya Nabi. Malam berikutnya mimpi lagi. Sama, lebih dalam lagi kerinduan, kecintaan. Tahu-tahu tidak mimpi-mimpi lagi, Pak. Awal rindunya dengan orang yang pertama ketemu dalam mimpi itu juga. Yang kedua orang itu juga, tapi kerinduannya sudah sangat dalam. Sudah sangat dalam, bahkan sudah menjadi penyakit bagi Adam waktu itu. Nah, akhir tidur lagi. Itu tuh jaraknya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus bulannya itu tuh. Terbangun. Nah, ini Adam bingung ini. Adam bingung. Ini mimpi apa fakta? Akhirnya Adam pegang-pegang jadi fakta loh, fakta ini. Ini bukan mimpi. Nah, pas Adam tidak menyentuh beliau tadi untuk membuktikan, ada suara mengatakan, Adam jangan. Itu serius loh, itu benar, bukan mimpi. Nah, saat itu Adam cenderung kepada dia, dia cenderung kepada Adam. Dalam bentuk rasa yang sangat. Makanya dia itu muncul dari rasa Adam. Rasa itu timbul dari hati. Hati itu sebelah kiri, Pak. Kita dengar itu rusuk sebelah kiri kan? Rusuk sebelah kiri itu posisi, Pak. Rusuk sebelah kiri itu posisi.
hati di dalamnya. Jadi Adam itu merindukan itu dari hati. Hati itu terletak di rusuk sebelah kiri. Bukan dia dari tulang sebelah kiri, Pak. Kalau dari tulang sebelah kiri, semua kita pasti kurang satu. Pasti kurang satu, Pak. Makanya kadang-kadang kita sedih kalau ada saudara kita ceramah. Kenapa kita istri 2? Waktu itu tulang kita dipatah 2, dibuang. Akhirnya bertemu lagi. Kenapa 4? Lah kalau istrinya 10 berarti banyaknya yang tulang patah. Jadi banyak kita membuat cerita, fakta datanya tidak masuk, tidak sesuai dengan keadaan yang ada gitu. Nah, satu itu aja Pak, tidak ada, kurang satu rusuk kita. Ternyata Hawa itu dijadikan oleh Allah untuk Adam dari tulang rusuk sebelah kiri. Padahal bukan dari tulang, ada yang ada di dalam tulang rusuk itu, di balik itu adalah hati. Nah, itu. Hanya Rasulullah meluruskan bahwa perempuan itu sama dengan tulang rusuk, benar adanya. Dibiarkan dia bengkok, diluruskan dia patah. Makanya kita berpikir, orang-orang cerdas itu berpikir, gimana aku bisa menikah dengan perempuan? Diluruskan dia patah, dibiarkan dia bengkok. Nah, inilah tugas laki-laki terhadap perempuan. Carilah cara dan tekniknya itu. Kuasai. Nah, itu dia. Nah, kita kembali pada cerita Adam tadi. Jadi, setan sudah mewas-was. Kalau sudah setan itu sudah nyata itu, Pak. Tapi dimulai pada jin dulu, rasa jin. Rasa keinginan yang sangat. Baik Adam ataupun Hawa. Meningkat kepada suara kata iblis. Nah, Dek, jangan dekat-dekat, Dek. Ya bang, tidak dekat-dekat. Nah, bang, tidak apa-apa dekat bang, kata Hawa. Tapi jangan kita berdempet-dempetan. Bang, aku pegal-pegal bang, tolong dong bang, pijatin. Boleh Dek, tapi jangan macam-macam ya. Ya. Kemudian ya mungkin begitu ceritanya ya. Ini ilustrasi. Dipijat, ya perempuan dipijat. Yang mijat sudah sesak napas, yang dipijat lebih sesak napas lagi. Akhirnya dia merobohkan diri. Ya kalau sudah seperti itu apa kata laki-laki itu dia rangkul. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, nanti kita cari ayatnya. Sesungguhnya kami tidak melihat kepada Adam itu kesungguhan yang serius untuk itu. Tetapi setanlah, nah, yang menjadikan terjadi seperti itu. Kedua-duanya sudah menjelma menjadi setan. Ya real adanya itu. Tapi yang lebih setan lagi, yang ini yang perempuan. Ya maaf kita tidak mengatakan perempuan setan, tapi dalam arti ini Hawa. Nah, sudah seperti itu terjadi. Makanya kata Rasulullah, ya perempuan itu berdirinya sama dengan berdirinya setan. Ini Rasulullah mengatakan itu. Kenapa? Suaranya indah, kata-katanya indah, gerakannya indah, semuanya indah, menggoda laki-laki. Makanya perempuan itu harus ditutup, Pak. Jangan dibuka. Lagi ditutup aja sudah bermasalah. Makanya diciptakan cadar. Waktu itu kan. Ah, ini tidak lagi. Bercadarlah tidak, ditutuplah tidak. Bahkan pakai pakaian nyaris seperti kulit. Ya gimana ada sesak napas bapak-bapak menonton itu. Terjadilah berbagai macam perzinahan di akhir zaman. Itu dimulai. Nah jadi jelas yang berkehendak terhadap Hawa adalah Adam itu sendiri, karena jin, iblis, setan sudah mewas-was kepada dirinya. Itu setannya Adam itu. Begitu juga Bunda Hawa. Jin, iblis, setannya mereka itu. Kalau yang jin, iblis, setan yang tadi udah di luar, tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Nah, terbuktilah dengan pengakuan Adam yang terakhir, Rabbana zolamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada doa itu? Tuhan kami berdua sudah menzolimi diri kami. Nah, ini paling terang ini bahasanya. Tidak ada yang mengatakan ini kami gara-gara Izazil bin Janu, gara-gara ini. Tidak. Memang dia tidak ikut campur dalam hal ini. Azil bin Janu itu. Yang ikut campur adalah jin dalam diri Adam, dalam diri Bunda Hawa. Iblis dalam lisan Adam dan lisan Bunda Hawa. Dan setan pada tubuh Adam dan setan pada tubuh Siti Hawa. Tetapi lebih kuat Bunda Hawanya ketimbang Adam. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa berdirinya perempuan adalah sama dengan berdirinya setan, iblis dan jin. Hati-hati dengan perempuan. Bukan berarti perempuan itu jelek, tidak, tapi harus hati-hati. Makanya perempuan itu paling style, mulai pada pakaiannya, bajunya, gerakannya.
suaranya katanya. Makanya perempuan tidak boleh azan, Pak. Tidak boleh jadi imam. Kalau bagi laki-laki, Pak ya. Tidak boleh berada di depan. Ingat cerita Nabi Musa. Seketika beliau lari dari Mesir, mau dikejar tentara Fir'aun. Bayangkan seorang Musa itu kalau nempelin tak mati, Pak. Tapi seketika itu dia takut dengan Fir'aun dan pasukannya. Sampai dia mengatakan, Rabbin najini minaqamiz zalimin, Rabbin najini minaqamiz zalimin. Artinya dia tahu persis kezaliman kaum Fir'aun tadi. Maka dia berlari dengan hati-hati. Nah, sampai di suatu negeri namanya Madian, dia melihat ada orang ngasih kambing makan, kambing minum ya. Nah, berganti-ganti laki-laki itu ngasih kambingnya minum. Tapi di satu sisi lagi ada perempuan yang tidak bergerak-gerak, 2 orang perempuan. Nah, perempuan ini kapan ngambil airnya? Padahal dia datang pertama, ini banyak ini. Didatangi oleh Musa perempuan tadi. Dek, kenapa Anda belum bergerak? Kan Anda duluan tadi. Kami ini bang biasanya setelah mereka pulang baru kami ngambil air karena kami tidak mau berdesak-desakan, kami perempuan. Nah, itu. Oh gitu ya, ya. Oke, sini ininya apa jurigennya saya ambil. Akhirnya Musa bilang, minggir kalian. Itu adik 2 itu dari tadi loh. Jadi karena ini Musa ini penampilannya memang gagah, tegap, matanya bercahaya dan orang takut, minggir. Dikasihlah jerigen itu diisi air. Itu baskomnya diisi air, dibawa kasih kambing minum. Domba minum saya. Domba lah minum kenyang, jerigen lah berisi pula. Akhirnya adik perempuan 2 tadi pulang. Ayahnya kaget. Nah, kenapa cepat pulang? Tadi ada seorang laki-laki menolong kami, ayah. Dia gagah, tinggi besar dan bercahaya, matanya luar biasa. Takut semua orang. Makanya kami duluan pulang ini. Oh, kalau gitu ya dibawa orang itu ke rumah. Kenapa ya? Karena orang inilah yang pernah disampaikan oleh Allah kepada saya. Kalau tidak salah namanya itu Moses atau Musa. Oh, baik ya. Maka diperintahlah salah seorang putri beliau memanggil Musa. Ternyata beliau adalah Nabi Syuaib. Wajarlah kalau anaknya itu berpakaian khusus, berpribadi khusus dan tidak mau disesuaikan sama laki-laki. Tapi didikan Nabi Syuaib. Singkat cerita Nabi Musa ikut perempuan tadi, anak Nabi Syuaib. Apa yang terjadi? Nanti Bapak lihat di Al-Quran itu si perempuan itu berada di depan, Musa di belakang. Apa kata Musa? Dek, pindah ke belakang, dek. Kasih tahu aja, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kenapa bang? Pokoknya begitu. Di hati Musa itu terbesit suara, alangkah cantiknya, alangkah bahenolnya, alangkah mempesonanya, alangkah luar biasa. Ini gawat ini aku ini. Aku bujangan loh. Nah, jadi coba kita lihat ayat tentang Nabi Musa ini, bahwa beliau memang meminta perempuan itu di belakang dia. Oke? Baik, Pak Wel, silahkan dibaca tentang kisah Musa dengan anaknya Nabi Syuaib. Di surat Al-Qasas mulai ayat 23 sampai 26. Ya, 23 sampai 26 ya. Silahkan dibaca terjemahannya aja. Ketika sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang mereka ada 2 orang perempuan sedang menghalau ternaknya dari sumber air. Dia, dalam kurung Musa, berkata, "Apa maksudmu berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum para penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia." Maka Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Dia kemudian berpindah ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan, rezeki yang Engkau turunkan kepadaku." Lalu datanglah kepada Musa salah seorang dari keduanya itu sambil berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Ketika Musa mendatanginya dan menceritakan kepadanya kisah dirinya, dia berkata, "Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Salah seorang
dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah ia. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Dia, ayah kedua perempuan itu berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Jika engkau menyempurnakannya 10 tahun, itu adalah kebaikan darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Nah, jadi cerita yang kita dengar daripada Allah dan Rasul yang tertuang pada surat Al-Qasas tadi menjelaskan bahwa kisah itu memang ada, bahwa Nabi Musa menolong dua orang perempuan, kemudian mereka pulang, lalu salah seorang mereka itu datang kepada Musa dengan malu-malu. Nah, dengan malu-malu ini sudah menggambarkan suatu isyarat bahwa ada rasa, karena dia gadis kan. Musa juga kan ada rasa. Nah, singkat cerita, dia tidak diceritakan kalau dia di depan di belakang. Tetapi dalam ajaran agama Islam tidak terjadi yang memimpin menuntun itu adalah perempuan, yang ada laki-laki. Persoalannya Musa kan tidak tahu jalan pulang, makanya kita mengambil kesimpulan bahwa perempuan itu disuruh ke belakang, karena godaan itu pasti ada, karena perempuan adalah sesuatu yang menggiurkan dan menggoda. Nah kan, nah akhirnya sampailah ke rumah ayahandanya beliau, kata Nabi Shu'aib. Nah, yang satu tadi, yang malu-malu tadi, berkata kepada ayahandanya, "Pekerjakanlah beliau ini, karena beliau kuat, mampu, jujur, ikhlas." Maka berkatalah Shu'aib bahwa engkau tidak kunikahkan dengan salah satu putriku. Nah, kejadian pernikahan ini dimulai pada rasa pertemuan pertama, kedatangan malu-malu dan pernyataan salah satu anak tadi, jadikan dia sebagai karyawan atau petugas. Nah, disinilah yang tadi yang kita ceritakan Pak Weldi, masalah nikah-nikah tadi itu, bahwa pernikahan anak putri kita dengan laki-laki lain itu tidak terjadi kecuali izin ayahanda dan ibunda. Di sini kan ibundanya tidak ada lagi dengan ayahnya. Bahkan di dalam ayat tadi dijelaskan bahwa mahar pernikahan itu adalah 8 tahun ya, menjadi penggembala akan lebih baik diucapkan 2 tahun 10. Bukan memberatkan Anda wahai Musa, tapi adalah sebuah kebaikan yang sempurna. Ternyata Musa mengiyakan. Jadi kembali pada bahasa kita masalah nikah tadi, kalau perempuan itu gadis dari bayi sampai dia gadis, remaja, sampai dia dinikahkan, maka itu ayah bundanya bertanggung jawab atas semua persoalan anak gadisnya tadi. Mulai pada kebaikannya, ya, amaliyahnya, dosa-dosanya, itu tanggung jawab orang tua. Makanya di sini orang tua menentukan sebagai wali dan menentukan maharnya itu. Nah, di situ terungkap di kisah Musa tadi. Bagaimana Pak Abu Fikri seketika putri tadi sudah dinikahkan misalnya kan, tahu-tahu 2 tahun 3 tahun menikah dia jadi janda. Apakah nanti dia menikah perlu wali dari ayah atau paman atau adik atau sepupu daripada turunan ayah? Tidak perlu. Tidak perlu artinya tidak diwajibkan lagi, karena penyerahan daripada ayah bunda sudah selesai di waktu pernikahan pertama. Nah, pertanyaan Pak Bambang, bagaimana kalau ayahnya masih ada, kakaknya masih? Boleh saja. Tapi kalau tidak menggunakan ayah, kakak, sepupu tadi, boleh juga karena sudah lepas urusannya. Nah, bagaimana Pak Abu bisa mengatakan itu? Karena kewajiban ayah bunda sudah diserahkan kepada sang laki-laki tentang anaknya waktu ijab kabul. Makanya Nabi Muhammad mengisahkan tentang kisah seorang perempuan yang dia ditinggal oleh suaminya untuk berperang, dipesankan, "Dek, jangan keluar sebelum aku datang." Akhirnya sang anak mengamalkan ajaran suami, tidak keluar. Apa yang terjadi? Ayahnya sakit keras. Maka datanglah utusan, "Bu, ayahnya sakit keras, mohon dilihat." Apa kata perempuan tadi? "Maaf, aku tidak bisa melihat karena suami melarang keluar." Sudah, lapor kepada ayahanda, keluarga. Nah, pertemuan yang kedua lebih kritis lagi.
Didatangi lagi, sama jawabannya. Akhirnya pertemuan ketiga menyatakan, Bu, ayahnya sudah meninggal. Hancur ke hati perempuan tadi? Jawabnya hancur. Sedihkah? Jawabnya sedih. Tapi kenapa dia tidak mau melihat? Karena ketaatan ayah bunda yang tadinya ada pada sang anak sudah berpindah kepada sang suami. Karena sudah dihibahkan, sudah diamanahkan. Suamimu adalah ganti ayah bundamu. Jangan tidak kau taat. Nah, kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si anu Fulanah bin Fulan itu keterlaluan. Bapaknya sakit keras, kritis. 2 kali dihimbau, dia tidak mau lihat. Kata Nabi, ya kenapa? Katanya dia memegang teguh amanah suaminya. Terus sampai meninggal ya Rasulullah, tidak dilihatnya. Apa kata Nabi? Subhanallah. Sesungguhnya sang ayah tadi masuk surga karena anaknya taat kepada sang suami. Nah, hadis inilah yang menunjukkan kepada kita, keterangannya menunjukkan kepada kita bahwa suami itu adalah ganti ayah bunda. Ketaatan kepada suami adalah lebih utama pada saat ayah bunda. Nah, itu. Kenapa sudah dipindahkan? Nah, itu juga kenapa Siti Fatimah waktu bergurau-gurau dengan Sayyidina Ali, itu kan anaknya Nabi itu. Ali tersinggung, sehingga tidak mau berbunyi. Fatimah udah minta maaf, dia tidak mau. Pokoknya dia menghindar. Akhirnya mengadulah Fatimah ini menangis kepada Rasulullah. Ya ayahanda, suamiku tadi bergurau-gurau dengan aku, dia tersinggung. Ya malulah, kan Ali ini kan orang miskin Pak, bukan orang kaya. Jadi panglima Rasulullah selalu perang tanding. Tapi seketika pembagian harta perang, rampasan perang, beliau tidak dapat. Karena beliau adalah ahli bait. Ya Rasulullah, Fatimah, Ali, Husain, Hasan itu ahli bait, dia tidak mendapat itu. Padahal kalau Rasul mau kan bisa saja kan, tapi untuk ahli bait tidak. Makanya dia miskin. Nah, orang miskin ini kan gampang tersinggung Pak. Mungkin ya cobalah kamu tuh kayu orang itu dulu, tersinggung beliau mungkin begitu. Nah, berkatalah si Rasulullah tadi, waduh Fatimah, seandainya engkau mati di saat suamimu belum ridho, engkau masuk neraka. Bayangkan Pak. Artinya kewajiban Nabi Muhammad sebagai ayah untuk Fatimah itu sudah tidak ada lagi. Pengabdiannya harus fokus pada Ali sebagai suami. Seandainya engkau mati di saat Ali belum ridho kepadamu, maka engkau masuk neraka. Nah itulah persoalannya ayahanda. Aku takut loh itu terjadi. Maka tolong aku. Makanya Rasulullah dengan Fatimah, bukan Ali disuruh datang ke rumah Pak, Rasulullah dan Fatimah ke rumah Ali. Nah, tapi dia terdorong oleh ini anaknya beliau kan datang. Nah, pas Ali ketemu Rasulullah tentu beda kan. Kabarnya kamu begini, ya Rasulullah ya benar. Ya dia tuh ngomong gitu, aku nggak enak sih. Jadi udah kau maafkan aja dia. Bagaimanapun juga kan dia kan istrimu, dia juga manusia biasa. Kalau kau tersinggung ya wajar-wajar saja. Baik ya Rasulullah, aku maafkan dia. Salaman, dipeluk, selesai. Ini menunjukkan. Nah, jadi kembali kepada cerita Musa tadi Pak. Nah, begitulah bahwa perempuan itu memang menjadi suatu persoalan besar. Sampai-sampai di akhir zaman ini tidak kita dengar perempuan bersuara, berkata di depan laki-laki semestinya. Tapi kan sekarang beda. Ustazah ada. Untungnya imam belum ada kan. Walaupun ada tapi salah kemarin kan. Di zaman siapa? Pokoknya zaman beliau lah yang punya pesantren di Indramayu gitu kan. Nah, itu kan agak beda. Walaupun sebenarnya kalau digali-gali lagi akan lain lagi pengertiannya, itu kamar kecil itu Pak, kecuali tidak usah kita angkat kan. Nah, itu. Jadi itulah kisahnya. Jadi kembali cerita Adam tadi. Kenapa Adam jatuh? Karena Adam sudah digoda oleh jin iblis setan pada dirinya. Begitu juga Siti Hawa. Tapi di ayat tertentu yang belum kita temukan, mudah-mudahan salah kita temukan, sesungguhnya aku melihat kata Allah, Adam tidak begitu sungguh-sungguh. Karena dia berpegang teguh. Siapa yang lebih kuat? Tentu selain Adam. Siapa dia? Bunda Hawa. Nah, beliau inilah yang paling getol untuk menjadikan mereka itu sama-sama jatuh. Akhirnya dia juga diusir oleh Allah dari surga bersama Azrail bin Jamil. Nah,
Jadi Azil bin Janu atau iblis tadi selama ini terfitnah dia. Karena saudara-saudara kita, ya termasuk kita juga, tidak tahu tadinya kan. Sekarang Allah beri petunjuk. Ternyata yang menggoda Adam dan Hawa, yang mengatakan, tidak apa-apa kamu makan, sesungguhnya Allah itu tidak mau kamu itu jadi malaikat kekal dalamnya. Itulah suara hati Adam dan Hawa. Bukan suara Azil bin Janu. Azil bin Janu udah di luar. Itu. Makanya kemarin kita sempat angkat cerita seketika sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, karena ini adalah sifatnya porno kan, ditutup bahasanya itu. Ya Rasulullah, kenapa kok iblis kan sudah di luar, kok dia bisa masih menggoda Adam dan Hawa? Ya kata Rasulullah kan begini, si iblis itu menjelma menjadi jin, jin itu menjelma menjadi setan, nah setan itu menjelma menjadi ular. Nah, kemudian dia masuk ke pintu surga. Bersamaan dengan ular tadi masuk pintu surga, bersamaan dengan itu Adam dan Hawa jatuh dan terlempar keluar surga. Nah, sahabat masih bingung ini maksudnya apa. Rupanya jin dalam dada Adam, jin dalam dada Siti Hawa menjadi iblis. Akhirnya menjelma menjadi setan. Setan inilah yang menjadikan ularnya Adam itu bergerak mencari pintu surga yang ada pada Bunda Hawa. Maka terjadilah itu. Tidak ada urusannya dengan Azil bin Janu yang di luar. Nah ini yang kita lupa, bukan tidak tahu, tapi lupa. Makanya Adam mengakui kesalahannya itu adalah mereka berdua. Rabbana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Tolong diampunkan kami, dimaafkan kami, terima tobat kami. Kalau tidak diampuni, dimaafkan, kami akan jadi orang yang rugi ya Allah. Ya, padahal kalau mau ditodong juga bisa saja. Azil bin Janu bisa nodong itu. Ya gimana nggak terjadi ya Allah. Engkau yang mengajarkan jangan berdua-duaan, tapi kalau tak dia berdua-dua. Jadilah. Tapi sudahlah, ditutup aja lah. Kenapa? Sebelum beliau berdua ini terjadi, engkau kan pernah ngomong, ini jahil fil ardi khalifah. Nah, dulu beliau jadi kalau ngomong nak dioper ke bumi itulah, mungkin inilah caranya engkau bekerja. Aku paham itu, karena aku kan muridmu langsung loh. Al-Bukhari aku nih. Makanya kau bilang usir. Ya selama engkau yang mengusir no problem. Terkutuk selama engkau mengutuk no problem. Bahkan kau katakan ahli neraka selama, enggak apa-apa, asalkan engkau, jangan yang lain. Yang lain berurusan gitu. Nah, itu sekehebatnya beliau. Nah, jadi itulah bapak-bapak. Namun yang perlu kita ingat adalah pemahaman iblis tadi. Jangan jadi kambing hitam lagi beliau ini. Kita bukan membela Azil bin Janu, kita cerita fakta. Coba dibuka yang tadi, surat yang kita angkat, yang surat Al-Hasyr ayat 16 itu tadi siapa tadi? Atau langsung Pak Wel? Apa Pak Charlie? Oh ya, siap ya? Surat apa? Oke, Pak Charlie apa Pak Wel ini? Pak Charlie ya? Ya. Oke, Pak Charlie silakan. Al-Hasyr ayat 16. Quran surat Al-Hasyr ayat 16. Dalam kurung bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, ini kalimat ini jelas Pak. Sesungguhnya bujukan orang-orang munafik itu kepada kaum muslimin pada saat itu persis kayak bujukan jin, iblis, setan kepada kita anak-anak Adam ini dengan mengatakan kafirlah kamu. Nah, itu. Munafiklah kamu, zolimlah kamu, lakukanlah kejahatan oleh kamu. Nah, seketika mereka melakukan itu, apa kata si iblis tadi? Waduh, celaka kamu. Saya saja takut kepada Allah, takut pada Rasul. Nah, di sini ketahuan bahwa beliau itu memang cuma bisik-bisik doang. Memang hanya mengatakan saja, kamu mau dan tidak, aku tidak paksa. Nanti kita akan lihat di surah Ibrahim ayat 22 kalimat itu, Pak. Nah, itu. Nah, itulah istilah kita kemarin Lebaran kan. Orang rumah pulang kampung. Di sebelah rumah ini janda bahenol. Nah, berbisiklah jin di dalam dada ini. Muncul dalam bentuk iblisnya kan. Apa katanya?
Ini jin ini ngomong, istrimu kan tidak ada di rumah. Ah, lumayan tuh janda sebelah itu. Aku pun digerakkan oleh Azal bin Jadud dan pasukan-pasukannya. Apa yang terjadi? Bergerak laki-laki tadi dan menghobi sejanda tadi. Akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Terjadi. Nah, nanti di akhirat laki-laki ini ngomong, aku melakukan perzinahan itu ya Allah karena rayuan iblis. Dia bisikkan saya, dia ajak saya, dia ajarkan saya seperti itu. Iblis ngomong, loh kok saya? Saya kan cuma bisik-bisik doang. Kalau kamu mau ya silakan. Saya tidak bisa maksa juga. Tapi aku lihat kamu nyosor. Jangan-jangan belum aku berbisik, kamu lah duluan berbisik. Karena dirimu ada jin juga, ada iblis juga, ada setan juga. Lalu kenapa salahkan aku? Ketahuilah bahwa aku sendiri takut loh kepada Allah itu. Nah, kalau sudah si jin ini, si iblis ini, si setan ini mengatakan takut kepada Allah, artinya apa? Dia bersyahadat, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Dalam hal ketuhanan, dia tidak merubah. Tidak merubah. Kenapa? Dia al-muqarrabin. Orang yang paling dekat dengan Tuhan. Dan dia sangat paham siapa Allah, siapa Rasul. Dan dia tahu persis antara dia dengan Allah dan Rasul. Tidak ada masalah. Aku ini hanya ada masalah dengan Adam dan keturunannya. Makanya aku dendam. Sifatku pantang tersinggung, tidak mau kalah. Aku minta supaya umurku panjang sampai hari berbangkit. Untuk apa? Menjatuhkan semua anak-anak Adam ini. Nah, itulah aku. Tapi aku tidak ganggu dia sebelumnya. Dia yang gara-gara dia. Nah, kalau Adam ini diganggu tidak diganggu pasti ganggu duluan. Disuruh makanlah segala-galanya, tapi jangan yang ini yang dimakan. Makanya aku tidak mau sujud kepada dia, pasti dia akan mengganggu. Pasti dia akan tomak. Pasti dia akan melanggar. Makanya dikatakan kafirlah kamu kepada Tuhan. Zolimlah kamu kepada Tuhan. Langgarlah semua urusan Tuhan. Seketika mereka melanggar, waduh celaka kamu. Aku baik takut dengan Tuhan, kamu tidak. Ah gitu. Jadi dalam hal ini dia lepas, Pak. Dia lepas. Artinya dia tidak memaksa. Ya sama lah dengan kita kan. Pak Charlie, itu ada rumah murah atau ada mobil murah. Ya kan ngomong aja mobil murah, dan memang ada mobil murah kan. Nah, akhirnya diajak Pak Charlie negosiasi dengan punya mobil, laku, dibeli oleh Pak Charlie. Tahu-tahu mobil yang diambil, dicuri, suratnya dipalsukan. Nah, ketika polisi datang ngambil mobil, menangkap Pak Charlie nyalakan saya. Ah, ini gara-gara Pak Agung. Ya bukan, aku kan cuma ngomong doang. Ya kalau Pak Charlie mau ambil kan silakan, kan Pak Charlie yang punya duit. Pak Charlie tidak mau, ya tidak bisa juga kepaksakan, kan duitnya Pak Charlie. Ya kini ya urusan Pak Charlie itu. Urusan saya kan cuma ngomong aja. Ah gitu Pak, gambaran. Nah, itu akan terjadi di akhir nanti Pak. Jadi cerita itu ada di dalam surat Ibrahim ayat 22. Oke, silakan kita cari. Ada tunggu Pak Arif. Oke, silakan. Dan Ibrahim ayat 22. Ya. Dan setan berkata ketika perkara atau hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu. Nah, itu dia. Lalu kamu mematuhi Nah. seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, Nah, tapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu Tidak bisa tidak dapat menolong aku. menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu Nah. mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Nah, jelas Pak. Ya. Sesungguhnya Allah itu sudah mengajarkan yang benar kepada kamu. Aku tahu itu, karena aku berguru pertama kali dengan Allah itu aku gitu ya. Aku juga menjanjikan kepada kamu, tapi menyalahi. Artinya berlawanan dengan ajaran Allah itu. Aku tahu itu salah. Tapi itu pula yang kamu enggak. Yang salah yang kuajarkan itu yang kamu enak terimonya gitu. Nah. Tapi ingat, aku cuma sekedar ngomong doang. Sekedar bisik-bisik doang, omong-omong doang. Tapi kan kamu nyosor. Nah kini jangan nyalahkan aku. Salahkanlah dirimu sendiri. Aku tidak bisa nolong kamu, kamu tidak bisa nolong aku. Nah terimalah kecelakaan masing-masing. Selesai aku. Ternyata kata Allah, yes,
Kamu yang salah. Kamu punya akal fikir, punya paham, punya kemampuan. Lalu kenapa kamu lakukan pelanggaran? Sudah benar, dia itu cuma omong-omong doang, bisik-bisik doang. Dia tahu persis persoalannya bahwa itu salah. Nah, dia tahu, si iblis itu tahu itu salah, tapi dia menyengaja untuk menyalahkan kepada kamu. Nah itu. Dan dia takut kepadaku. Dah, Malik, lemparkan mereka ke dalam neraka semuanya. Lemparkan. Berdirilah iblis itu sendirian. Nah, ini ada di hadis Nabi. Bagaimana aku ya Allah? Kan terbukti nih, di dunia aku hanya omong-omong, bisik-bisik doang. Di pengadilan pun aku omong-omong, bisik-bisik doang. Udah engkau oke kan? Bahkan kau salahkan mereka, masuk neraka sekarang. Aku bagaimana? Apa kata Allah melalui Rasul? Biar Nabi di era pengadilan waktu itu, kamu juga masuk ke neraka. Sambil berlari iblis tadi, tertawa-tawa masuk ke neraka. Kenapa dia tertawa? Karena dia paham skenario ini, sejarah ini, kisah ini, bahwa neraka itu juga adalah wujud kasih sayang Allah. Kalau tidak ada neraka, bagaimana bisa masuk ke surga bagi mereka yang bersalah? Pokoknya analogi kita kemarin, kita beli ilmu ini baik semua, tapi ada satu dosa Pak Charlie. Gara-gara satu dosanya tidak bisa masuk surga. Sementara di padang mahsyar ini parah, mataharinya atas kepala, makanan minuman tidak ada, tapi hidup terus, menderita, tak tahan. Ngomong dengan Ridwan, kami bisa masuk enggak? Tidak bisa, karena kamu kotor. Allah suci, Rasul suci, surga suci, tidak bisa dimasuki oleh orang kotor, walaupun ada satu dosa. Apa solusinya? Nah, konon kabarnya solusinya adalah pembersihan. Apa itu? Neraka. Kalau di dunia, pembersihan itu adalah istighfar. Sudah, sholat. Di subuh kamu kotor, di zuhur dibersihkan lagi. Dari zuhur ke asar kamu kotor, di asar dibersihkan lagi. Di asar kamu kotor, di maghrib dibersihkan lagi. Di maghrib kamu kotor, di isya kamu dibersihkan lagi sampai ke subuh. Tidak cukup Jumatan sekali seminggu. Tidak cukup sekali setahun. Ramadan kamu disucikan. Kalau di sini tidak ada istighfar, tidak ada sholat 5 waktu, tidak ada Ramadan. Yang ada cuma satu. Apa itu? Neraka. Jadilah kalau itu. Siapa yang ngurus neraka? Oh, itu Zabaniyah itu, dipimpin oleh malaikat Malik. Izinkan kami bertemu dengan malaikat Malik. Ketemu malaikat Isram. Selamat siang bos. Ada apa? Ya ini konon kabarnya kata Ridwan, kami akan bisa masuk surga kalau dosa kami yang satu ini selesai. Satu-satunya adalah harus ada neraka. Konon kabarnya neraka belum ada. Ya, neraka belum ada. Nah, karena Anda bidang pembersihan, bisa Anda usulkan sama bos besar, sama Allah itu nerakanya dibuat. Oh nanti dulu, saya tanya dulu, apakah dia izin atau tidak. Setelah dihubungi oleh malaikat Malik, kata Allah, oke siap, buat neraka. Dibuatlah neraka. Bukan sehari 2 hari, ribuan tahun ditunggu. Ribuan tahun ditunggu. Selesai. Bagaimana Allah? Selesai. Suruh mereka masuk. Belum lagi disuruh masuk oleh malaikat Malik, mereka berlari, loncat ke neraka. Maka tersiksalah mereka di situ. Apakah mereka menangis, menjerit? Mereka tertawa, sebagaimana iblis tertawa. Itu kejiwaan. Walaupun ini sebuah analogi, tapi begitulah cara kita berpikir untuk menjelaskan sesuatu yang sulit dijelaskan. Itulah kenapa iblis tertawa. Sama tertawanya kita seketika kita tidak mendapatkan solusi untuk masuk surga. Ternyata surga neraka adalah simbol kasih sayang Allah. Oke, saudara-saudaraku, demikian kaji kami malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita berpuasa besok. Tolong dipahami bahwa as-saum itu artinya menahan, memenjarakan, membelenggu setan. Setan yang mana? Jangan diartikan setan kuburan, setan gunung, setan lembah. Dalam dada ada 17 sifat yang tidak baik, itulah jin. Bersuara itulah iblis, melakukan itulah setan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan
alam ahad ilaikum ya bani Adam ala tabu syaitan innahu lakum adu mubin. Aku sudah jelaskan kepadamu hai anak Adam, jangan disembah, jangan diikuti, dituruti rasa buruk dalam dada. Kalau kamu ikuti, pastilah kamu akan setan nyata. Setan itulah diri kamu sendiri. Kapan? Seketika 17 sifat tadi kamu lakoni dalam hidup. Demikian saudara-saudaraku, terima kasih. Ini adalah akhir sementara kajian kami di malam hari ini. Semoga kita bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia bisa menerima informasi ini dengan baik. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Di sini saya Abu Fikri, ada Pak Charlie, Pak Keldi, Pak Arif dan Pak Bambang. Mohon maaf lahir dan batin untuk kita menghadapi puasa di bulan Ramadan tahun 2025. Nanti bulan 3 ya, tanggal 1. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.